CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Perkenalkan, nama saya Cesia Piajara. Saya adalah Kawade. Bapak sendiri nama siapa? Saya Denny Gonvin, biasa dipanggil Denny atau Iwan. Bisa dijelaskan secara singkat saja ya Pak, terkait CSR itu apa di perusahaan dan kenapa itu penting? CSR ya? Iya. CSR, kita tahu semua bahwa CSR singkatan dari Corporate Social Responsibility. Di Indonesia sendiri, CSR kalau dikenal dengan istilah TJSL. Tahu TJSL? Tindak lanjut sosial dan lingkungan. Dasarnya apa? Dasarnya sendiri dari Undang-Undang Persyaratan Terbatas, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2007. Kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012. Istilah TJSL itu. Bagaimana CSR itu terbentuk? CSR itu merupakan dari program dari terutama persyaratan terbatas ya, undang-undang. Untuk apa? TJSL ini atau CSR ini memang diutamakan bagi perusahaan atau industri yang memang itu mengelola sumber daya alam, maka itu diwajibkan untuk CSR. Untuk apa? Menjaga keberlanjutan baik itu untuk internal perusahaan dari pegawainya maupun eksternal. Eksternal itu adalah lingkungan di luar perusahaan. Bagaimana programnya? Programnya singkatnya contohnya begini. Itu bisa berupa tadi itu pembinaan masyarakat, salah satunya adalah UMKM. Utamanya tujuannya itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terutama di sekitar perusahaan itu. CSR apa yang diterapkan di sini? Contohnya, contoh programnya? Memang kalau kami di sini tidak berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi lebih ke sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sangat bagi kami. Apa spesifiknya di kami, yaitu sumber daya manusia di sektor jasa konstruksi. Apa itu? Jadi orang-orang atau manusia yang bekerja di sektor jasa konstruksi, mulai dari tingkat operator seperti dengan ahli operator, misalnya tukang, baik itu tukang mesin, tukang pasang bata, tukang cat, tukang plafon, itu sudah operator. Ada lagi teknisi analis yang 4 sampai dengan 6, mana itu yang memang kemampuannya middle, koordinator, pelaksana lapangan. Kemudian ada yang 7 sampai 9 disebutnya ahli. Jadi sudah memang kategorinya expert. Itu yang membedakan di kata-kata pendidikan. Kalau ahli sama mereka di minimal S1 keteknikan berkaitan dengan jasa konstruksi. Apa programnya yang bisa dilakukan? Program yang bisa dilakukan adalah pembinaan terhadap peningkatan kompetensi orang-orang tersebut, baik yang pernah kami uji di sini, uji kompetensi namanya, ataupun mempertahankan kualifikasinya. Artinya mereka masih layak nggak sih sebagai tukang bata, atau mereka punya kemampuan lain, bahkan meningkat sekarang udah bisa menghitung misalnya luasan bangunan sehingga bisa misalnya memborong upah untuk membangun rumah, ya itu bisa dibina untuk ditingkatkan menjadi pelaksana selama syaratnya memenuhi. Itu latar belakang pendidikan salah satunya. Itu apa bentuk pembinaannya? Dengan latihan-latihan. Dari mana anggarannya? Yang memang itu yang direncanakan oleh perusahaan, ataupun memang bisa berkolaborasi pemerintah daerah, karena kewenangan untuk pembinaan
sumber daya manusia sektor konstruksi itu sudah diamanatkan melalui pemerintah. Misalnya untuk kualifikasi kecil tadi itu sekelasnya operator ya, tukang itu amanatnya dititipkan pembinaannya melalui pemerintah kabupaten kota melalui subinstansi konstruksinya, misalnya dinas PU-nya. Kemudian untuk jenjang ahli pembinaannya diamanatkan ke pemerintah daerah provinsi. Itu yang bisa kita. Kalau kesulitannya kira-kira apa? Kesulitannya sampai saat ini sebetulnya tingkat peminatannya. Tingkat peminatan artinya begini. Ketika kita menyelenggarakan pelatihan atau melaksanakan program pelatihan, otomatis ya kita memang berkaitan dengan waktu. Artinya waktu apa? Pelatihan kita selenggarakan minimal 3 sampai dengan misalnya 5-6 hari. Tapi kalau kita itu mereka masih menganggap lebih baik mereka tetap bekerja di lapangan daripada ikut pelatihan. Karena apa? Kalau pelatihan mereka tidak diupah, hanya dibekali pengetahuan. Tetapi kalau bekerja di lapangan, di proyek, mereka kan diupah. Nah, itu pola pikir seperti itu yang masih belum bersinergi, artinya belum nyambung lah dengan Indonesia itu. Sama-sama penting, tetapi beda penerapannya. Makanya kami kadang masih mengkaji dengan pemerintah daerah kapan sih waktu yang tepat untuk dilaksanakan pelatihan itu. Artinya durasi memang mereka sedang bekerja itu bisa kami laksanakan agar tidak mengganggu pendapatan mereka. Karena kalau pelatihan nggak diupah. Tapi ingat, jika mereka menginginkan mengikuti pelatihan secara berbayar, ya itu lumayan sangat tinggi. Bayangkan biaya 3-4 hari, nggak mungkin 100.000. Maksudnya lain-lain, pelatihan, bayar instruktur, itu kendalanya masih sulitnya untuk mengumpulkan atau peminatan untuk mengikuti pelatihannya masih kurang. Pasti ada dampak baiknya kan untuk masyarakat. Pasti ketika memang kompetensi mereka diasah, dilatih, mempunyai kemampuan lebih, itu akan lebih dihargai dong. Nah itu akan bisa mendatangkan peningkatan dalam hidup otomatis karena pengetahuannya bertambah, keterampilannya bertambah. Yang tadinya cuma bisa untuk pasang bata aja, ya sudah bisa untuk, sudah bisa memborong. Artinya kan upahnya kan beda kan, itu kira-kira seperti itu. Tantangan terbesar dalam menjalankan Udah sama tantangan sama kan Pak yang terkait waktu. beda dong. Itu kesulitan ya kalau berbicara tantangan. Oke, tantangan ke depan. Bagaimana industri jasa konstruksi dan pemerintah daerah khusus maupun pemerintah pusat ini kita bisa bersaing kompetensi dengan tenaga kerja luar. Tenaga kerja luar itu artinya bukan hanya luar Banten ya, tetapi sudah luar negeri. Mungkin ada pernah dengar bahwa beberapa proyek strategis nasional pekerjanya sudah mendatangkan dari Cina dan lain. Itu kenapa? Kan itu harus dilihat. Kenapa? Apakah orang Indonesia atau orang Banten ini tidak ada sama sekali yang mampu? Saya yakin mampu. Tapi rasanya ada yang memang tidak tepat atau yang kurang tepat. Misalnya tentang kedisiplinan bekerja, etos kerjanya, etika kerjanya. Disiplin kerja misalnya, kalau misalnya orang-orang luar memang kesini niat bekerja, mereka jam 8 udah bekerja, tapi mohon maaf saudara-saudara kita di sini jam 8 masih ngopi. Iya. Baru datang. Jam 12 mereka udah istirahat. Kita sudah istirahatnya 2 kali, jam 10-nya ngopi lagi.
mereka jam 4 atau jam 5 baru selesai, kita di sini jam setengah 4 sudah beres-beres. Nah, iya, kenapa perlu ada pelatihan? Termasuk karena apa? Penyimpanan peralatan pekerjaan setelah selesai bekerja itu juga membutuhkan etos kerja. Nah, tantangannya tadi itu bagaimana nih menciptakan situasi kerja yang aman, nyaman, disiplin terhadap warga atau saudara-saudara kita di sini agar mampu bersaing, berkompetisi dengan tenaga kerja. Gitu, jangan sampai nonton kan gitu. Itu tantangan. Ini aja deh, bagaimana harapan perusahaan terhadap keberlanjutan program CSR ke depannya? Kalau kami berharap tadi itu bukan hanya industri atau perusahaan yang memang bergelut di pengelolaan sumber daya alam, tetapi selama perusahaan itu bertumbuh baik, tidak ada salahnya mengikuti arahan peraturan pemerintah dan undang-undang untuk memprogramkan CSR itu atau JSL itu dan lanjut yang sosial dan lingkungan itu. Karena kan itu juga buat mereka sendiri ya. Iya betul, karena apa dampaknya keberlanjutan usaha itu. Jadi usahanya berlanjut, masyarakat di sekitarnya juga nyaman,